Halo semuanya, langsung aja ya biar nggak terlalu panjang videonya. Menyoal wacana kenaikan tarif bus Transjakarta dari yang sebelumnya Rp3.500 menjadi sekitar yang diusulkan Rp5.000 sampai dengan Rp7.000. Bagaimana tanggapan saya? Dan juga ada usul agar supaya Mikrotrans atau angkot Jaklingko itu dikenakan tarif dengan usulan tarif sebesar Rp1.000. Bagaimana tanggapan saya? Langsung aja ya biar gak panjang videonya. Begini, ada yang perlu saya luruskan dulu. Pertama kali tarif bus Transjakarta ketika beroperasi di tahun 2003 yang lalu, 2004 ya, bus Transjakarta itu beroperasi, itu tarifnya sebesar Rp2.000 selama operasionalnya dari jam 5 pagi sehingga 10 malam waktu Indonesia Barat. Nah, naik di tahun 2012 menjadi Rp3.500 karena pada saat itu Pemprov DKI Jakarta tidak dapat lagi menanggung subsidi dari bus Transjakarta. Makanya terpaksa harus dinaikkan Rp1.500 menjadi Rp3.500. Itu pun tetap dikenakan tarif Rp2.000 di jam pagi, jam 5 pagi sampai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Selebihnya dari jam 7 pagi sampai 10 malam itu dikenakan Rp3.500. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan sudah 20 tahun tarif bus Transjakarta itu tidak naik. Pertama kali tarif Transjakarta itu naik satu kali di 2012. Ketika pertama kali beroperasi tarifnya Rp2.000. Tahun 2012 naik Rp1.500 jadi Rp3.500. Nah, sekarang ada rencana kenaikan tarif bus Transjakarta menjadi Rp5.000 sampai Rp7.000. Yang lagi-lagi kita naik, yang itu artinya naik sekitar Rp1.500 sampai dengan sekitar Rp2.500. Rp3.500. Artinya naik setengah sampai naik 100% tarif bus Transjakarta itu. Apa yang mendasari tarif kenaikan bus Transjakarta itu? Salah satunya adalah imbas dari dana bagi hasil dan TKD, transfer keuangan daerah kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipotong oleh Kementerian Keuangan sebanyak 15%. Ya, sebanyak 15%. Mungkin itu salah satu dari kebijakan dari pemotongan DBH dan TKD kepada Pemprov Jakarta. Di satu sisi juga Pemprov DKI Jakarta tidak sanggup menanggung subsidi sendiri karena memang kita kan tahu sendiri kan, sekarang ini bus Transjakarta itu tidak hanya beroperasi secara de jure di wilayah Provinsi DKI Jakarta saja. Mengingat ada beberapa layanan-layanan bus Transjakarta yang sudah beroperasi di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Terutama yang ke Bekasi, ke Tangerang Selatan, dan juga yang terbaru adalah ke Bogor, teman-teman. Ini yang terbaru. Saya tentu ke Depok. Jadi bus Transjakarta ini sudah melintasi 3 provinsi secara de jure. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kegubernuran Kang Deddy Mulyadi masih enggan untuk melibatkan diri dalam mensubsidi bus Transjakarta. Ya, karena alasannya dananya lebih baik dipakai untuk program-program pembangunan yang lain di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Banten di bawah Gubernur Pak Andra Soni ini juga belum ada action untuk membantu mensubsidi layanan bus Transjakarta. Padahal ada beberapa layanan-layanan
bus Transjakarta atau koridor-koridor bus Transjakarta yang beroperasi di wilayah Banten. Contoh seperti tempat saya, Kor 8E dari Blok M ke Bintaro. Dan berakhirnya di Tangsel yang ke Pik 2, Alam Sutra, T31, S61, T11, T12 ke Terminal Polres Pelawat. Itu di Banten, pemirsa. Oh, diseparasi ya rumahnya ya. Dipisah. Karena kebesaran kali. Kebesaran kali. Tapi rumahnya besar loh. Diseparasi. Dipisah. Kebesaran kali rumahnya. Memangnya dikecilin. Makanya sebelum beli rumah ukur dulu. Ukur dulu rumahnya kebesaran apa kekecilan. Gitu. Nah, jadi Pemprov Banten ini sepertinya masih sama juga sikapnya kayak Pemprov Jabar yang kelihatan seperti enggak mau melibatkan diri dalam mensubsidi bus Transjakarta. Akibatnya Pemprov Jakarta dipaksa harus membayar subsidi sebesar Rp9.000 per penumpang. Dan kita tahu sendiri pengguna bus Transjakarta itu setiap hari sudah di atas 500.000 orang, bahkan sudah mencapai jutaan pengguna. Tiap itu seminggu loh. Dalam seminggu pengguna bus Transjakarta itu sudah di angka jutaan yang terangkut di berbagai koridor bus Transjakarta. Baik itu koridor yang ada di wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta ataupun yang di Jawa Barat maupun Banten. Seperti itu. Jadi kalau kesimpulan saya memaklumi lah kenapa tarif bus Transjakarta itu naik ya. Imbas dari ya dana bagi hasil dan TKD dipotong. Kemudian ada keengganan dari Pemprov Jabar dan Banten untuk turut serta dalam mensubsidi layanan bus Transjakarta. Padahal layanan bus Transjakarta yang beroperasi di wilayah Jawa Barat itu ada ke Bekasi, ke Depok, dan yang terbaru ke Bogor. Gitu. Jadi memang sudah sepantasnya, memang kalau kondisi seperti itu yang terjadi, mau tidak mau nggak apa-apa kita nanti jatuhnya membayar tarif bus Transjakarta jauh lebih mahal ya, jauh lebih mahal jatuhnya karena naiknya signifikan banget ya. Naiknya bisa sampai naik 100% gitu. Nggak apa-apa kita bayar lebih mahal, tapi armadanya dibagusin, waktu tempuhnya dipercepat, on time percentage-nya bagus ya, headway-nya juga bagus gitu ya. Jangan dilambatin. Kasihan orang mau cepat sampai ke tujuan ya gitu kan, diperlambat dengan bus Transjakarta yang memang di limit ya, kecepatannya di 50 km per jam atau 50 kpj. Kalau bisa limitnya nggak usah. Jadi kita nggak apa-apa kita bayar mahal, tapi Transjakarta lajunya jangan dibatasi, jangan di limit di 50 km per jam aja. Kasihan orang mau berangkat cepat ya, orang mau cepat sampai tujuan malah jadi kacau gitu. Nggak apa-apa sebenarnya mau tarif Transjakartanya dinaikkan atau angkot Jaklingko-nya ditarifkan gitu ya. Yang paling penting terkhusus angkot Jaklingko itu adalah jangan ugal-ugalan, be more professional, jangan juga ur-uran kalau nyetir angkotnya itu. Kadang-kadang saya kalau naik angkot Jaklingko tuh saya suka nggak mau duduk di belakang, maunya depan terus. Kenapa? Kalau di belakang rawan ur-uran bawanya itu ininya supirnya. Jadi harapan saya mudah-mudahan ketika nanti angkot Mikrotrans Jaklingko tuh dikenakan tarif, ya jangan lagi lah ur-uran atau ugal-ugalan gitu dalam bawanya. Oke, saya kira itu aja yang bisa saya share di kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.
Selamat siang dan sampai jumpa.